saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema 10 tekad rohani peraih sukses partnya yang ke-33 bersama dengan hambanya, Pastor Dr. Timothy Roy Kartiko, MA, PhD. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Pendeta Handi. Selamat petang para kekasih semuanya. Saya bersyukur karena tahun ini kita kembali bisa berjumpa di dalam firman Tuhan. Perjumpaan di dalam pesta itu bagus, tetapi perjumpaan di dalam firman itu jauh lebih bagus. Yang percaya katakan amin. Para kekasih, pada hari ini kita memulai kembali pada serial kita, dan saya percaya tahun ini tekad itu akan terjadi menjadi kenyataan. Tekad itu bukan sesuatu yang membuncah dan bergelora di dalam hati sanubari kita saja. Bukan hanya merupakan fokus pada perjalanan kita ke depan saja. Tekad itu adalah sesuatu yang kita harus lakukan, para kekasih. Bagaimana Tuhan mau memberkati saya kalau saya tidak punya tekad untuk saya meraihnya, untuk saya menerimanya dengan ucapan syukur. Saya memohon dengan tangis air mata, tetapi Tuhan tidak bisa memberi kepada saya sepanjang tahun ini. Bila mana saya tidak mempunyai satu tekad untuk saya meraihnya dari Tuhan. Orang yang meraih perjanjian Tuhan itu berarti dia sangat percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Orang yang kurang percaya, dia tidak akan meraihnya. Dia hanya akan pasif menanti saja. Siapa tahu Tuhan akan memberi pada hari ini. Atau mungkin bulan depan, atau mungkin tahun depan. Ya, bukan begitu cara Alkitab. Bagaimana kita bisa meraih? Yaitu ada satu tekad. Kita tidak mau berhenti sebelum kita menerima kenyataan daripada Tuhan itu. Sudah pasti kita tidak memaksakan Tuhan untuk melakukan permintaan kita, saudara. Tetapi kita menunjukkan. Tekad itu satu bukti bahwa kita menunjukkan kepada Tuhan. Banyak kali doa saya tidak dikabulkan karena saya tidak mempunyai tekad. Saya cuma punya air mata saja. Air mata saja yang mengalir seiring dengan doa permohonan saya. Itu bukan tekad. Tekad itu adalah sesuatu yang mengejawantah, realisasi dari apa yang di dalam hati sanubari kita. Itu sebab para kekasih, kita akan tunduk kepala sebentar dan kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa, kembali dalam awal tahun ini kami boleh berjumpa di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan mencurai kami dengan hikmat akal budi, pengertian dari sorga, sehingga apa yang kami pelajari sangat sederhana, boleh kami lakukan ya Tuhan. Dan dengan cara yang sangat simple, Engkau melakukan jawaban-jawaban bagi kami. Perencanaan-perencanaan yang luar biasa, yang dalam tahun ini akan menjadi kenyataan bagi kami semua. Ketahuilah segala isi hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita akan masuk dalam pelajaran kita. Dan sebelumnya saya ingin memohon izin dari Bapak host, Bapak Pendeta Handi, jikalau berkenan untuk nanti pada doa terakhir, saya akan meminta Pastor Belinda dari Perth, Australia, untuk memimpin dalam doa. Ya, dan terima kasih. Dan nanti akan diterjemahkan oleh anak saya, Matthew, dari Jakarta. Ya, Pastor Belinda, would you like to lead the prayer as a blessing prayer after my sermon, please? And Matthew will translate you. Okay, sure. Yeah, thank you so much. Ya. Para kekasih, kita masuk pada bagian yang ke-33 dari Bible study kita. Saudara, saya menuliskan sisa tahun ini adalah 352 hari. Ya, 352 hari itu panjang sekali. Puji Tuhan kalau kita masih ada dan hidup sampai 31 Desember 2025 ya. Para kekasih, dan tema 10 tekad rohani peraih sukses ini mulai dari beberapa episode yang lalu kita masuk pada subtema yang kedua. Ya saudara, subtema kedua kita adalah taklukkan. Ya saudara, taklukkan aku. Ya saudara, bagaimana kita bisa menaklukkan yang lain kalau kita kalah dengan aku kita. Ya saudara, pelajaran Alkitab selalu
Christ Center. Artinya selalu tertuju kepada Tuhan. Bukan kekuatan dan kegagahan kita. Bukan kemampuan dan kepintaran kita. Tetapi oleh Roh Kudus saja. Nah, itulah filosofi teologis dari seluruh Alkitab. Ya saudara, Sakaria 4 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Dan itu memberi kepada saya dan kepada saudara satu tekad. Ya, kalau kita tidak mempunyai dasar, kita tidak punya tekad. Apa dasarnya bahwa kita akan sukses? Karena kita punya dasar, yaitu firman. Maka kita akan berani melangkah. Saudara, kalau tidak ada dasar kita tidak berani. Ya, itu sebab jangan lupa kita ada pada subtema yang kedua ini. Hanya bagi mereka yang bertekad hidup rohani. Dia bisa menaklukkan. Ya, saudara, bagaimana duniawi ditaklukkan oleh duniawi? Tidak mungkin. Rohani yang menaklukkan duniawi. Amin. Nah, ini penting yang kita pelajari ya saudara. Ini rahasia. Ya, kita sering kali menengking setan. Tetapi setan tidak keluar saudara. Kita juga memohon di dalam nama Yesus banyak hal. Tapi kita tidak bisa dapat. Kenapa? Karena kita duniawi. Dan kita ingin mengalahkan duniawi. Kita ingin berjaya, kita ingin sukses. Seperti tema kita. Yang nggak bisa kan? Nggak mungkin. Semua duniawi harus dikalahkan oleh rohani dulu. Baru kita bisa menerima sukses dan kejayaan. Ya, itu sebab para kekasih ini hal penting ya. Saya ingin ini menjadi satu tema dan moto kita. Ya, mari kita akan angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan kita akan menyerukan, ya, ikuti kata-kata saya. Dalam nama Yesus, saya akan hidup rohani. Supaya semua keduniawian dan keinginan-keinginan saya dikabulkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Jadi rahasianya sangat logis sekali. Kalau kita duniawi, kita minta perkara duniawi, kita kalahkan perkara duniawi, nggak bisa. Kecuali kita naik lagi pada tingkat yang tinggi yaitu rohani. Nah, kalau kita ada pada hidup rohani sehari-hari kita punya level itu, ada level rohani, maka semua hal keduniawian dan hal manusiawi kita bisa taklukkan, kita bisa capai dan kita bisa kalahkan. Ya, saudara, itu rahasia Alkitab, ya. Sehingga kita tidak membuang tenaga sia-sia, membuang waktu sia-sia, doa sia-sia karena kuncinya salah. Saudara, coba kuncinya benar, yaitu kita hidup rohani, semua permintaan kita yang jasmani dan duniawi ini pasti dikabulkan oleh Tuhan. Pekerjaan iblis, kuasa dosa, kuasa kegelapan, semua akan kita tengking, kalah semua mereka. Karena kita di atas mereka. Kita tidak boleh selevel dengan mereka. Karena kita tidak akan mempunyai daya kemenangan. Bila kita selevel dengan mereka. Ya, jadi ini rahasianya. Ayo naik beberapa tingkat di bidang rohani. Para kekasih, dan ini hal yang penting sekali. Why? Hidup berrohani sangat penting. Nah, saya akan masuk ke sini lebih dulu ya. Bagaimana tekad bisa berhasil? Yaitu nomor satu, kita harus mengakomodasikan hidup kita di dalam satu kehidupan sehari-hari yang rohani. Sudah pasti kita tidak bisa meninggalkan hal jasmani, tetapi hal jasmani tersebut ada di dalam kendali, ada di dalam dominasi kita. Kita menguasai hal duniawi tersebut. Sekali lagi, dibutuhkan hidup rohani. Nah, why? Kenapa hidup rohani sangat penting? Satu, karena membuat keluarga bahagia. Saya masuk pada hal keluarga dulu. Ya, kebanyakan kita sudah berkeluarga, atau kita termasuk dalam salah satu keluarga bila kita belum berdikari sebagai keluarga sendiri. Kita ada di dalam suatu keluarga. Orang tua kita, atau kakak kita, atau adik kita, ya kita terkooptasi di dalam keluarga mereka. Nah, keluarga ini harus bahagia. Hidup rohani bisa membuat keluarga kita bahagia. Saudara, segala macam perbedaan itulah permulaan keluarga. Ketika kita menikah dengan seseorang sebagai suami atau istri kita, saudara, maka kita masuk dalam suatu dunia perbedaan.
yang bakal penuh gejolak. Orang menikah itu bakal penuh gejolak. Saudara, itu sudah pasti. Itu sebab kalau kita tidak rohani, gejolak itu terus berakumulasi sampai satu kali itu meledak besar banget. Besar sekali. Ya, seorang gembala pasti pengalaman di dalam menangani hal ini. Ya, saudara. Itu sebab kita harus ingat, hidup rohani ini sangat penting supaya ini bisa menanggulangi dengan sendirinya secara secara otomatis. Sehingga suami dan istri keduanya takut kepada Tuhan. Ya, saudara. Sehingga dengan demikian mereka berdua tidak ingin konflik. Mereka berdua ingin menutup dengan cinta, dengan kasih. Nah, itu sebab orang yang rohani bisa melakukan hal itu. Ya, maafkan saya bila mana dalam keluarga kita sering berantem, cekcok, ya saudara, perbedaan itu selalu ada, saya sudah bilang, ya sampai mati juga suami istri itu tetap ada perbedaan. Tidak mungkin 100% harmoni, itu tidak mungkin. Itu impossible. Karena kedua-duanya manusia yang berdosa. Tetapi saudara, kita setidaknya 90% menaklukkan. Sehingga dengan demikian, kuasa dari iblis yang mencoba untuk memecah dalam keluarga, untuk membuat sesuatu pertempuran, sesuatu hal yang gawat di dalam keluarga, itu bisa kita selesaikan, bisa kita taklukkan. Ya, para kekasih, itu sebab nomor 1 saya masukkan. Kenapa harus rohani? Karena membuat keluarga bahagia. Gimana tidak bahagia? Kita mempunyai firman. Orang rohani itu punya firman. Ya, dia suka menyembah Tuhan. Dia suka menyanyi memuji Tuhan baik di rumah apalagi di gereja. Hadirat Allah dari sorga turun dalam hidup dia. Kalau suami dan istri ke gereja sama-sama, dua-duanya mempunyai hadirat Tuhan. Gimana bisa berantem? Gimana bisa berkelahi? Nggak bisa dong. Perbedaan selalu ada, tapi tidak akan menjurus pada suatu perkelahian atau konflik. Ya, tidak akan. Saya jamin tidak akan. Itu sebab hiduplah rohani. Ini sangat vital sekali atau fatal dalam hidup kita. Kedua, menurunkan berkat. Ya saudara, pastilah kita tidak punya pekerjaan, kita kena PHK. Ya saudara, kita punya perusahaan bangkrut barangkali. Atau kita punya usaha dalam beberapa waktu terakhir kita mengalami kerugian. Ya, kita punya pelanggan, kita punya konsumen disikat orang. Saudara, kita dalam keadaan kelabakan. Kita dalam keadaan darurat keuangan. Tetapi kalau saudara dan saya rohani, Alkitab menjanjikan, Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara akan dijamin oleh firman. Amin. Jadi orang yang rohani, dia akan jarang mengalami defisit keuangan. Dia akan jarang tidak mengalami berkat. Dia lebih sering mendapat berkat. Kadang-kadang Tuhan menguji saya, menguji saudara. Ya, kadang-kadang kita dikencengin berkatnya, ya, artinya itu dibikin seret, dibikin cuma sedikit menetes aja. Saudara-saudara mesti tahu, itu saat Tuhan meminta agar kita dekat dengan Dia. Nggak lama. Saya yakin tidak lama. Paling sebulan 2 bulan, saudara. Nah, untuk apa? Untuk saya dan saudara sadar cepat. Orang yang rohani cepat sensitif dan sadar. Kenapa bisa kita sampai bertahun-tahun dalam keadaan yang kering? Tidak ada berkat atau sedikit sekali berkat. Karena kita tidak nyadar. Kenapa tidak bisa nyadar? Karena kita tidak sensitif. Kenapa tidak ada sensitivitas? Karena kita tidak rohani. Orang yang rohani, dia sangat sensitif, saudara. Sehingga dia tidak perlu mengalami pukulan dari Tuhan. Tuhan hanya mengingatkan dia saja. Dan dia akan segera sadar. Ya, saudara. So many times God have to do something that is very burden in our life. For example, so many testing
And any things that is bad happen to us in our finance, in our healthy, in our harmony, in our happiness in the family as well, in our children, our grandchildren. So many things will be happen to us. And longer, it takes times. Why? Because we haven't such kind of spiritual sensitivity. Kalau orang mempunyai sensitivitas rohani, sentilan sedikit dari Tuhan, katakan umpamanya dia sakit, saya sakit, langsung saya sadar. Kalau saya sadar langsung saya bertobat. Tuhan ampuni hamba, karena hamba telah melenceng jalannya, atau hamba tidak setia lagi kepada Tuhan. Ya saudara, sensitivitas itulah hasil dari orang rohani, supaya dia tidak kena pukul, dia tidak kena musibah. Ya saudara, dan ini penting sekali. Tuhan bisa menurunkan berkat kepada saya dan kepada Anda. Semakin peka kita, semakin mudah berkat turun kepada kita. Itu pengalaman saya, dan itu ajaran firman. Yang ketiga, meluluskan seluruh keluarga masuk sorga. Wah, nomor 3 ini penting saudara. Ya, seringkali ada anggota keluarga kita yang tidak lulus, sehingga yang lain masuk sorga, anggota kita ini tidak lulus, masuk neraka. Saudara, itu sebab hidup rohani itu akan mudah besmeten, dia mudah nular. Ya, nularnya bagus. Orang yang hidup rohani dia suka menulari orang-orang. Ya saudara, sehingga seluruh keluarga, dari umpamanya tidak seiman, dari umpamanya menolak Tuhan Yesus, dari umpamanya bahkan berani melawan Tuhan Yesus. Karena ada beberapa orang dalam keluarga yang rohani, maka mereka semua lumer, mereka semua masuk di dalam keluarga yang lulus, masuk sorga. Ya saudara, kalimat ini penting ya. Apakah ada yang tidak lulus di dalam keluarga kita? Kiranya kita menangis di hadapan Tuhan. Kiranya kita memohon dengan sangat, supaya seluruh keluarga kita lulus. Lulusnya apa? Masuk sorga. Sehingga tidak ada seorang pun dari keluarga kita yang tidak masuk sorga. Masa kita orang rohani tidak mempunyai keinginan supaya seluruh keluarga masuk sorga? Ingatlah perumpamaan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas. Seorang yang kaya masuk neraka, yaitu orang yang menolak Lazarus, si pengemis yang ada di depan rumahnya, meminta-minta. Lazarus mati, masuk sorga, dia si majikan masuk neraka. Apa permintaan daripada si kaya ini kepada Tuhan? Tuhan tolong utus Lazarus untuk kembali ke dunia, atau salah seorang untuk memberitahu saudaraku semua, supaya mereka bertobat, supaya mereka boleh masuk sorga. Tuhan, cukup aku sendiri saja yang masuk neraka. Coba, orang dalam neraka aja sudah masih kepengin keluarganya selamat. Saudara, neraka itu adalah sesuatu yang real. Hell is just a real place and very bad, full with judgment of God, and it is real. Itu sebab kalau saya dan saudara membiarkan keluarga kita tidak lulus, memang kita kebangetan, kita kelewatan banget. Ya, yang sudah masuk neraka aja kepengin keluarganya selamat, saudara. Ya, itu sebab hiduplah rohani. Jangan memaksa anggota keluarga saudara lebih dulu. Saudara dan saya lebih dulu. Kalau kita memberi contoh rohani kepada mereka, saudara, maka mereka akan melihat siapa kita. Bahwa hadirat Tuhan, jawaban Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan ada selalu pada kita. Mau nggak mau, ya saudara, sekeras apapun mereka akan lumer dan mereka akan ikut kepada Tuhan. Sehingga seluruh keluarga masuk sorga. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Para kekasih, saya perlu mengulik ini supaya kita tahu ya. Ya, semua ada ayat di dalam Alkitab. Saudara bisa cari. Para kekasih, saya kembali pada yang pertama, keluarga.
harus harmonis. Ya. Level rohani yang tinggi membuat keluarga itu penuh dengan kehangatan Kristus. Saudara melihat karikatur ini, Tuhan Yesus dia merangkul suami, istri, dan anak, ya saudara. Dan ada 3 unsur yang kita sudah tahu ya. Yang pertama faith, ya, atau iman. Iman membuat semua terjadi. Itu iman. Ya, tidak ada yang mustahil bila kita beriman. Hidup rohani menghasilkan iman, saudara. Sehingga membuat semua yang mustahil terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Atas kehendak Tuhan, semua itu akan dijadikan nyata oleh Tuhan. Ya. So many times we fail in our faith to God. We have already believed in Him 100%. It is our assumption. But actually, it is not work. Don't work anything. No result, no fruit. Apa sebab? Ya karena kita hidup sehari-harinya tidak rohani. Kita beriman, tapi sehari-hari tidak rohani, saudara. Mencari uang juga tidak bagus, tidak jujur, tidak tulus. Keuangan milik Tuhan juga kita rampas, kita pakai. Coba, gimana iman bisa menghasilkan? Ya saudara, kalau saya ingin iman menghasilkan, semua bisa terjadi. Nah kita harus hidup rohani. Terus iman itu harus ditopang dengan sehari-hari kita. Our daily living habitual. Setiap hari kita punya habitual apa? Harus rohani. Hindarkanlah mata kita, keinginan hati kita, hawa nafsu kita dari semua hal yang duniawi. Supaya apa? Supaya Tuhan memberi belas kasih. Sehingga apa yang mustahil dirubah oleh Tuhan menjadi terjadi. Ini dia, iman membuat semua terjadi. Unsur kedua yang kita ketahui adalah pengharapan. Harap membuat semua semangat. Betul apa tidak? Ya. Ini sekarang tanggal 25. Besok tanggal 31 aku gajian. Aku dapat gaji. Saudara, maka seminggu itu dari tanggal 25 sampai tanggal 31 katakan atau tanggal 1, wah kita semangat. Ya. Kita semangat, kita harap kita akan mendapat gaji kita. Dan kebetulan akhir tahun ada bonus juga. Bulan ke-13. Nah ini satu contoh. Pengharapan membuat semua semangat. Ya. Keluarga yang tinggal di dalam Kristus, hidup rohani sehari-hari, selalu ada semangat. Semangatnya apa? Bakal menerima lebih banyak dari Tuhan. Amin. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Yang ketiga, love, cinta, membuat semua indah. Semua bisa terjadi, semua semangat, saudara. Tapi unsur yang ketiga ini jangan lupa. Ya saudara, harus indah. Ya, kita harus indah. Kita harus mendapatkan satu keindahan ya dari Tuhan dalam hidup kita. Apa maksudnya indah? Artinya semua itu di dalam satu harmoni. Ya saudara, dalam satu harmoni. Jadi seluruh keluarga itu diikat dengan cinta. Semua kemustahilan dipatahkan karena iman. Semua hal yang membuat kita tidak pede dan drop dan loyo itu dikalahkan oleh semangat yang berkobar. Tetapi cinta membuat semuanya indah. Ya, jadi ini penting sekali, 3 unsur dalam keluarga. Makanya tadi nomor 1, kenapa orang harus hidup rohani? Karena membuat keluarga penuh dengan keindahan. Ya, nah ini yang pertama tadi saya tulis ya. Bikin keluarga bahagia. Sekarang kita lihat yang kedua. Menurunkan berkat. Kita akan bicara tentang hal ini sebentar. Saudara, bagai air mengalir tiada henti. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Berkat itu harus menurun dari air terjun sana. Ya saudara, sampai ke aliran air. Itu bagaikan air mengalir. Saudara,
Ada kalanya tadi saya dalam awal khotbah saya, ya kadang-kadang kita ada 10% atau 5% yang macet, yang tidak sesuai harapan kita. Ya, saudara jangan khawatir. Selama saya dan Anda ada di dalam aliran air terjun, aliran sungai hidup Allah, maka Anda dan saya akan mengalami aliran berkat terus-menerus dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dunia kita, paceklik, ataupun puso, ataupun tidak berhasil keuangan negara, satu negara, ya saudara, anjloknya nilai tukar rupiah di tempat kita barangkali, hancurnya IHSG, indeks harga saham gabungan, saudara, itu tidak bisa mempengaruhi saya dan Anda. Ya saudara, bagaikan air mengalir. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mohon seorang saudara suka membacakan bagi kita. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Para kekasih, heran ya, bahwa kitab Mazmur ini dimulai dengan aliran air. Aliran air apakah itu? Itu adalah aliran air firman. Ya saudara, dengan jelas sudah disebutkan secara eksplisit di sini. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Allah, Taurat Tuhan. Taurat itu adalah ya kosakata di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, mulai dari Yohanes pasal yang pertama ayat 12, firman. Ya saudara, ya, jadi di sini kita melihat bahwa hanya firman yang bisa membuat aliran berkat itu terus. Bagaikan tanaman yang tumbuh di tepi aliran sungai kehidupan. Ya, buahnya menghasilkan buah, ya, tanamannya, kemudian daunnya, kemudian buahnya, dan tidak pernah dia tidak berbuah. Ya, saudara, ini harus kita pegang. Level rohani menjamin turunnya berkat terus-menerus. Setahun 12 bulan. Sebulan 31 hari. Sehari 24 jam. Bayangin saudara. 365 kali 24 jam. Sekian ribu jam Tuhan memberikan jaminan kepada saya dan kepada saudara. Saudara, bukan bos kita, bukan majikan, bukan manajemen dan administratif daripada perusahaan yang di mana kita kerja yang menjamin kita. Tidak sama sekali. Tapi Tuhan menyalurkan berkatnya kepada kita. Satu saat kita boleh mengalami hanya tinggal 5 roti saja. Hanya tinggal 2 ekor ikan saja. Tetapi ketika seorang anak Tuhan menadahkan itu ke hadirat Tuhan, maka Tuhan akan membubuhkan berkat bagi dia. Amin. Dan Tuhan menjadikan jumlah roti dan ikan yang begitu banyak, sehingga kalau dibagikan pada semua orang pun bisa, sanggup, tercukupi. Semua pada kenyang. Dan sampai bahkan tersisa 12 keranjang. Satu murid boleh pulang antar ke rumah sebentar, 1 keranjang kasih ke rumah. Saudara, saya ingin supaya semua saudara menyadari, kita tidak hidup dengan kekuatan. Berapa puluh kali saya bilang, kalau kita harus dogfight, kita harus face to face dengan orang lain saingan kita, saya boleh bilang 95%, kita itu kalah nekat. Mereka itu lebih nekat, saudara. Dan mereka menghalalkan semua cara. Jadi kalau kita harus dogfight dengan mereka, bersaing muka dengan muka, kita mesti kalah. Itu sebab carilah kesepakatan, berpihaklah dengan Tuhan. Bahasa Jawanya cari bolo. Kalau cari bolo itu yang kuat, saudara.
Nah, sehingga apa? Sehingga saudara bisa menang dalam persaingan dagang, dalam persaingan kedudukan di kantor dan lain sebagainya. Saudara, beberapa kali dari sejak awal saya melayani Tuhan di Kota Magelang 52,5 tahun yang lalu, selalu aja ada orang minta doa. Karena apa? Posisinya di kantor itu diperebutkan. Dan kalau ada promotion, siapa yang bakal menjadi kepala kantor, ya, atau kepala subbagian atau subdit, maka wah, itu peperangan alam gaib. Ya, mereka bilang sama saya, peperangan alam gaib. Tolong Om Roy, tolong Pak Pendeta, bantu saya. Karena saya tidak pakai cara mereka. Oh, saya bilang, cara Anda itu paling kuat. Saya akan mendoakan Anda yang menang. Masa? Pegang perkataan saya bilang. Dan tidak pernah kalah, saudara. Mereka persaingan macam-macam. Tetapi selalu anak Tuhan ini, anggota gereja kita lah yang menempati itu position. Saudara. Itu mengherankan. Lama-lama menjadi biasa buat saya. Karena Tuhan selalu berbuat demikian. Tuhan gak mau disaingin, lalu kedapatan Tuhan kalah. Tuhan gak mau. Pegang ini. Ya, ini kesaksian saya. Pegang. Kalau saudara mengalami, saudara harus diadu dengan kuasa kegelapan. Dengan perdukunan, dengan guamia, dengan suhu, dengan black magic. Saudara, saya kasih tahu. Saudara harus seiman dengan saya. Bahwa saudaralah yang menang. Dan jemaat yang saya dukung maupun juga di luar jemaat yang meminta. Ya, di tetangga saya ini ada 2 yang pernah minta. Ya, saudara. Akhirnya dia, walaupun kita beda agama, akhirnya dia menjadi kepala satu kantor di sini. Ya, saudara. Persaingannya ketat sekali. Yang satu lagi di kepolisian. Dia menjadi komandan. Saudara. Walaupun tidak seiman dengan saya. Tapi minta bantuan saya. Kenapa saya tidak mau bantu? Saya harus bantu dong. Supaya saya bisa show off. Saya bisa demonstrasikan Allah saya. Saudara, dan mereka menang. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Kalau saudara rohani, saudara itu sumber kekuatan. Semangat buat orang banyak. Dan mereka pegang omongan saudara. Makanya istimewa jadi hamba Tuhan, itu omongannya harus bisa dipegang. Jangan suka pelin-pelan, jangan suka bohong. Jangan suka ngapusi. Jadi hamba Tuhan itu mulutnya harus bisa dipegang. Itu nomor 1. Supaya apa? Supaya mulut kita ini penuh dengan kuasa. Mulut kita ini menebarkan berkat, menebarkan kuasa, menebarkan harapan yang bukan palsu, bukan PHP. Ya, itu sebab para kekasih sekali lagi. Mazmur 1 ayat 1, 2, dan 3 ini luar biasa. Kuasa firman Allah dan urapan minyak dari Roh Kudus bikin deras berkat keluarga Anda. Maka itu apapun kita mulai, boleh dari defisit, boleh dari 0. Tetapi perjalanan kita sampai akhir hidup kita adalah derasnya berkat Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Para kekasih, ini hal yang penting sekali buat kita. Saya kembali pada hal yang ketiga. Ini yang ketiga. Ya. Meluluskan seluruh keluarga masuk sorga. Ya, saudara. Dan ini sudah pasti ada sesuatu hal yang sangat penting sekali. Ayat berikut ini sangat menarik sekali. Dan lebih hebatnya, ini ada di perjanjian lama. Ya, saudara, mari kita akan baca sama-sama ya. 2 Samuel 7 ayat 29. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Saudara, sampai di sini dulu. Ini baru separuh. Perhatikan. Memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Apa maksudnya?
ada di hadapan Tuhan semasa keluarga hamba hidup, sampai seluruh keluarga hamba lulus masuk ke sorga. Betul? Nah, ini arti daripada diksi ini adalah supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya, berarti kita berhasil membawa seluruh keluarga kita sampai masuk ke sorga. Amin. Ayo kita lagi baca sekali lagi ya. Dan seterusnya nanti. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman. Dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Dahsyat. Ini dahsyat, saudara. Dan yang mengherankan ini di perjanjian lama. Loh. Coba. Hebat sekali Tuhan kita. Yang memelihara dari sejak zaman dahulu kala. Ya saudara. Sampai saat ini saya pegang ini ayat. Sampai detik ini Anda pegang ini ayat. Ini luar biasa. Ini meluluskan seluruh keluarga Anda masuk surga. Ayo sekarang kita mulai bekerja. Ayo sekarang kita mulai menginjili kepada keluarga kita. Mereka boleh masuk surga bersama dengan kita. Ayat ini dahsyat sekali. Satu ayat, tetapi ini mencakup dunia dan mencakup surga. Ayo kita baca satu kali lagi ya. Semoga saudara memberikan notasi di Alkitab saudara. Dan gak boleh lupa 2 Samuel 7:29 ya. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman. Dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Saya yakin seluruh isi keluarga kita lulus masuk ke surga. Puji Tuhan. Ya. Para kekasih, kita akan lanjutkan. Inilah rahasia terhindar dari perusakan dan kerusakan hidup. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang yang rohani itu ada di dalam firewall, tembok api dari Allah. Ya, seluruh keluarga kita besok lulus masuk surga, tetapi semasa kita hidup di bagian sini surga, di dalam dunia ini, kita akan dihindarkan dari perusakan dan kerusakan. Perusakan itu berarti semua. Perusakan adalah kata kerja. Artinya ada unsur, oknum, anasir yang mau menghancurkan kita. Kerusakan adalah kata sifat dari dalam kita sendiri. Ternyata kita sendiri yang merusak hidup kita. Tetapi Tuhan akan menghindarkan para kekasih. Baik itu perusakan dari luar maupun itu kerusakan dari dalam kita. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saya akan tutup pada ini. Saudara, saya masuk pada tekad nomor 5. Apakah tekad nomor 5? Anda punya hidup kekal. Ya, saudara, ternyata dalam tekad nomor 4 ya, itu kita panjang sekali dan saya berharap kita masuk pada Anda punya hidup kekal. Ini merupakan sesuatu hadiah, upah. Kenapa kita dihadiahi? Karena kita menang. Kenapa kita dapat upah? Karena kita sudah bekerja. Terus kita bisa punya hidup kekal jika kita kerja buat Tuhan. Ya, saudara. Seorang Kristen, dia diselamatkan, dia makan perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Dia diurapi dahinya dengan minyak urapan untuk supaya dia mempunyai hidup yang kekal. Ya, saudara. Nah, itu sebab kita sebentar ada perjamuan kudus, kita sebentar ada pengurapan minyak.
dengan maksud kita menerima hidup yang kekal. Amin. Nah, saya akan bicara sedikit untuk bagian nomor 5 ini. Saudara, Yohanes 3 ayat yang ke-16, kita akan baca ayat yang sangat famous. 1, 2. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Luar biasa, ya, luar biasa. Punya hidup kekal, pemberian. Ya, ini pemberian. Tetapi jangan lupa ayat tadi ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bahasa Jawanya adalah ontang-anting, anak laki satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Nah ini, ada bagian saya, ada bagian manusia, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, percaya itu berarti penuh penyerahan, pistis dalam bahasa Greka. Artinya apa? Artinya kita mempunyai satu penyerahan yang total kepada Tuhan. Bukan cuma, oh ya aku percaya. Semacam saya bilang, oh aku percaya ada kutub utara. Saya belum pernah ke sana, saudara. Aku percaya ada kutub selatan. Saya belum pernah ke sana, saudara. Itu percaya karena saya belajar dari SD, SMP, SMA. Ya, atau saya membaca dari internet tentang kutub utara dan kutub selatan, saya jadi percaya. Tetapi bukan percaya sedemikian itu yang dimaksud dengan ayat ini. Ayat ini mengisyaratkan percaya karena kita sudah ada pengalaman penyerahan diri kepada Tuhan. Pistis. Jadi percayanya muncul dari penyerahan diri kita. Tuhan, hamba ini sudah hampir habis-habisan. Hamba ini ada dalam keadaan yang sangat kepepet Tuhan. Hamba keadaan yang sangat terjatuh Tuhan. Tetapi sekarang hamba mau benar-benar percaya kepadamu. Ini loh. Benar-benar percaya. Setelah ngalamin sesuatu yang tidak baik. Setelah hampir celaka. Hampir gak ketulungan. Lalu saya percaya, saya berpasrah kepadanya. Wah, orang yang mempunyai pengalaman percaya ini, dia kuat sampai mati. Itu sebab pemberian keselamatan dari Tuhan, lihat itu, dari atas itu, panjang ya kalimatnya. Itu bukan bagian kita, itu bagian pelayanan Tuhan. Allah Bapa di sorga mengaruniakan putranya ontang-anting. Untuk supaya apa? Untuk supaya saya menerimanya dengan cara gimana? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Saya punya pengalaman. Saya sudah habis-habisan. Hampir hancur. Saya sampai nangis dan berseru kepada Tuhan. Itu loh saudara. Lalu keluarlah kata percaya saya kepada Tuhan. Ya saudara. Beda loh. Orang maju ke depan, menyerahkan diri dalam altar calling, menyerahkan diri. Anyone who come up at the front of the pulpit and then surrender their lives to God and say to God that they surrender everything because they want to believe in Jesus Christ and to be Christians. It's just different when at one moment in their life, they in particular, surrender their life with all the tears, with all the breakdown of their hearts, and surrender to God. It's just quite a big difference about believing Jesus Christ. Kita punya iman, harus iman yang kayak begitu. Pengalaman kita. Gimana aku bisa percaya sungguh kepada Tuhan? Saudara. Jadi ayat yang sangat famous, mungkin ini ayat pertama-tama yang
diunggulkan sebagai top verse, ayat top di Alkitab, Yohanes 3:16. Tetapi ini maknanya harus sampai ada pengalaman pribadi yang habis-habisan. Saudara, masuk akalkah Allah Bapa menyerahkan putranya yang tunggal, tak terbilang, tak terpermanai harga dan preciousnya kepada manusia. Lalu manusia cukup dengan, aku percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Aku beriman kepadamu. Oh, saudara, salah. Tidak boleh kita demikian. Masa putra Allah yang tunggal dihargai dengan omongan di mulut, aku percaya kepada Tuhan. Salah itu. It doesn't work at all. Itu tidak akan bekerja apapun. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya ada pengalaman pribadi. Dia berseru, dia menangis, dia menjerit kepada Tuhan. Dia mengambil Yesus sebagai satu-satunya. Dia nggak akan gantikan Yesus. Ini loh makna ayat ini, saudara. Jadi tidak begitu simple, tidak begitu murahan. Itu sebab begitu banyak orang sudah mengaku percaya, mundur dari Tuhan. Beralih agama, saudara. Kenapa? Karena pendeta salah mengartikan. Karena pendeta atau pengkhotbah salah memberikan penjelasan, maka orang sudah jadi Kristen, balik lagi pada dunia mereka yang lama. Karena tidak mau memberikan arti yang benar pada kalimat, ya, pada diksi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya yang seperti apa? Sekarang saya dan Anda, kita berhimpun dalam Bible study ini. Mari kita semua kembali kepada asas yang alkitabiah. Saudara harus percaya itu sampai saudara nangis, sampai saudara menjerit kepada Tuhan, sampai saudara habiskan hati saudara kepadanya. Kalau saudara berhasil begitu, apa saja yang menjadi doa saudara, Tuhan menghargainya. Apa saja yang saudara doakan, Tuhan menghargainya. Dan Tuhan pasti akan cepat memberi. Itu sebab saya sudah berjanji mendoakan semua formulir doa pada Natal 25 Desember di sini. Dan di Jogja juga 27 Desember selama 2 bulan. Kenapa saya berani jamin? Karena saya percayanya kepada Tuhan kayak begitu. Dan itu sebab saya yakin iman saya adalah iman yang penuh dengan khasiat dan kuasa Allah. Amin. Dan apa yang saya doakan, orang-orang yang minta didoakan akan menerima jawaban-jawaban doa mereka sesuai dengan waktu dan sesuai dengan isi hati Allah. Dan mereka akan bersukacita di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Pastor Belinda, would you please lead us in prayer? And Matthew, please, are you ready, Matthew, to translate? Bisa dengar? Ya, oke. Okay. You can hear me, Matt? Yes. Okay. Let us all bow our heads in prayer. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. First of all, we want to say thank you so much, Almighty God. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Allah yang besar, for blessing us with the opening Bible study of this year. karena Tuhan memberkati kami dengan pembukaan tahun dengan Bible study hari ini. Thank you for the wonderful teaching that you have already blessed us with. Terima kasih untuk pengajaran yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. We want to say thank you also for Pastor Roy that you use as your mouthpiece to bless each and every one of us. Kami ucap syukur buat Pastor Roy yang Tuhan sudah pakai sebagai alatmu Tuhan untuk memberkati kami. As we begin this year with such a wonderful message that will prepare us for the rest of the year, Kami memulai tahun ini Tuhan dengan
pesan yang Tuhan sudah siapkan buat kami sepanjang tahun ini. Let us all prepare our hearts, our souls, our spirits, Lord, just for you and you alone. Biarlah kami menyiapkan hati, jiwa kami Tuhan, hanya untuk kepadamu saja Tuhan. So let us, each and every one of us, raise our hands. Mari kita angkat tangan kita, so that we can prepare our hearts for the rest of the year, supaya kita bisa menyiapkan hati kita untuk sepanjang tahun ini. and before we do that, we're going to renew our faith to accept everything that you have prepared for us. Dan kami boleh menerima semua Tuhan dengan iman apa yang Tuhan sudah siapkan untuk sepanjang tahun ini. So wherever you are individually, you can follow my prayer. Dimanapun saudara berada bisa menirukan doa saya. I come to you, Almighty God, Kami datang Tuhan padamu, Kami datang and I pada ask you, Lord, to forgive me for anything that I have done to grieve you or your Holy Spirit. aku datang Tuhan dan meminta pengampunan kalau aku sudah mendukakan Roh Kudus. Aku datang kepada Lord, I declare that you are Lord and my Savior. Tuhan, kami mendeklarasikan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. And you have forgiven me all my sins and remember them no more. Dan Tuhan sudah mengampuni semua dosaku dan tidak mengingat kembali. And I renew my faith Dan aku memperbaharui imanku to walk with you untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan and listening to every prompting of your Holy Spirit. dan mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepadaku. In Isaiah it says that we are not to bring to mind things of old that cause us to be stuck. Di dalam Yesaya mengatakan Tuhan memberikan ingatan untuk tidak mengulang masa lalu sehingga tidak maju. So now, Lord, I receive with my hands open Sekarang Tuhan, aku terima dengan tangan terbuka that you have just given in your teaching for this new year of 2025. bahwa Tuhan sudah memberikan pengajaran untuk tahun 2025 ini. And I'm going to let my spiritual life grow with your Holy Spirit. Dan aku mau membuat pertumbuhan rohaniku bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. So that every new thing that you have planned for me for the rest of this year will be brought to fruition. Sehingga apa hal-hal baru yang Tuhan berikan untuk aku tahun ini bisa terlaksana. I'll focus on my spiritual life. Aku mau memfokuskan diri kepada pertumbuhan kerohanianku That is filled with breakthroughs and miracles. yang dipenuhi dengan terobosan dan mujizat Tuhan. So that my life will be used to glorify Sehingga hidupku milik Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. and to magnify your name. Dan untuk kebesaran nama Tuhan. Everything I receive in this teaching Semua yang aku terima dalam pengajaran ini will bless me, berkati aku, memberkati aku, my life, kehidupanku, that will overflow to my family, bahkan mengalir kepada keluargaku. so that everyone will be all ready Sehingga seluruhnya, semuanya will be all ready siap to meet with the Lord when He comes. untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan ketika Dia datang. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan for hearing and answering
my prayer, sudah mendengarkan doa dan permohonanku. and thank you once again. Dan terima kasih sekali lagi Tuhan. And I believe Dan aku percaya that you will help me Engkau akan menolong aku to be so sensitive to the promptings of your Holy Spirit. untuk peka terhadap ucapan Roh Kudus. From tonight Mulai malam hari ini and for the rest of my life. sampai seumur hidupku. Thank you for my life Terima kasih untuk kehidupan that you have given me, yang Tuhan sudah berikan kepadaku, and help me to live my life dan tolong untuk aku bisa menjalani kehidupan ini, to live my life untuk menjalani kehidupan ini as a blessing to you yang menjadi berkat untuk Tuhan and also for others. dan juga untuk orang-orang lain. I give you all the praise, Kami naikkan semuanya pujian kepadamu Tuhan, all the glory semua kemuliaan for you and you alone. hanya bagimu dan hanya untukmu saja Tuhan. May Emmanuel always be with me, Biarlah Immanuel selalu menyertai aku, and I look forward each day dan aku melihat setiap hari, Maranatha, come Lord Jesus, come quickly. Maranatha, Tuhan Yesus datang dengan segera. All this I pray Semua ini kami naikkan Tuhan in the one and only powerful, mighty name of Jesus. di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. As I stay committed and surrendered to you. Dan aku tetap berkomitmen dan menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. In the beautiful name of Jesus I pray. Di dalam nama yang indah Tuhan Yesus Kristus. And all of God's children say amen. Kita semua mengaminkan. Amin. Thanks, Matt. God bless you. Thank you Pastor Belinda. Dan saya serahkan kembali pada host kita, Bapak Pendeta Handi. Baik, thank you very much Pastor Belinda for the prayer and also to Brother Matthew to translate Pastor Belinda prayer. Oke, baik, mungkin saat ini kita masuk dalam doa pengurapan ya Pastor Roy. Ya, ya. Ya, baik. Saya persilakan Pastor Roy. Ya. Para kekasih, kita akan masuk dalam pengurapan. Mohon disiapkan minyak pada jari tangan saudara. Pengurapan adalah satu hal yang sangat penting. Menjadi raja harus diurapi. Menjadi nabi harus diurapi. Bahkan seekor korban itu domba ataukah sapi anak lembu 1 tahun, warna putih tanpa cacat dan celah, atau anak domba umur 1 tahun putih tanpa cacat dan luka, itu pun harus ditumpangi kepalanya. Saudara, kenapa? Semua ini baik menjadi imam besar, imam, dan korban harus suci. Kenapa? Karena Tuhan yang kita miliki dan yang mengutus kita adalah Allah yang maha suci. Imakulata. Itu sebab semuanya harus disucikan. Saudara, dan ini satu hal yang sangat penting sekali. Di gereja kami, setiap Bible study hari Rabu selalu diakhiri dengan pengurapan minyak di dahi. Saudara, apa sebab? Sebab saya sebagai gembala mengakui pada zamannya begini kotor dan begini keras dan begini mengerikan. Kalau seseorang dia tidak diurapi dahinya dengan minyak urapan, maka dia tidak akan tahan lama. Kalau dia jatuh dalam dosa dan dia tetap saja datang ke gereja dan lain sebagainya, itu hanya sebagai suatu kemunafikan. Itu sebab kita harus hindarkan diri kita dan diri mereka dengan mengurapi. Ketika seseorang diurapi dengan minyak urapan, maka Allah Roh Kudus ambil alih hidupnya. Seminggu 7 hari itu sudah terlalu lama.
Harusnya saben hari kita mengalami pengurapan itu. Itu sebab setiap 2 minggu sekali kita ada perjamuan kudus di dalam Bible study via Zoom meeting ini. Juga kita ada pengurapan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus menguasai hidup kita. Sehingga kita sangat aware, nyadar. Ini dosa, tidak boleh. Ini hal yang kudus, hal yang harus aku lakukan. Sehingga garis demarkasi batas ini nyata, tidak buram. Ya saudara, itu sebab sekali lagi saat ini kita akan mengurapi dahi kita. Dan mari kita akan angkat dengan tangan kanan, taruh tangan kiri pada jantung saudara, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyampaikan firman, dan hamba percaya firman-Mu kekal adanya. Sekarang layakkan hamba menerima pengurapan dari minyak ini. Minyak yang biasa ini, ubahlah menjadi minyak urapan dalam nama Yesus. Semua katakan, dalam nama Yesus. Silahkan dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku diurapi. Aku disucikan. Aku dibersihkan dari semua anasir dosa. Aku mengalami kuasa ilahi untuk berkemenangan dan hidup kudus. Aku dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa. Aku akan menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, aku berterima kasih untuk urapan ini. Para kekasih, angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.